Salam teman-teman, hari ini saya mau memberikan pandangan mengenai Tritunggal yang saya percayai dan saya imani menjadi Tuhan dan Allah saya adalah Allah Tritunggal. Itu yang saya imani dalam keimanan perjalanan kehidupan kerohanian saya. Ada beberapa alasan yang membuat saya tetap yakin bahwasannya Allah saya adalah Allah yang Tritunggal. Yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama mencatat bahwasannya Allah itu adalah Allah Tritunggal. Di kitab Perjanjian Lama selalu ada dituliskan memakai kata Elohim, yaitu jamak, lebih dari satu. Jadi kalau keesaan Tuhan itu adalah tiga dalam satu. Jadi dengan memakai kata jamak itu juga memakai kata kita, bukan kata aku. Jadi itu Perjanjian Lama juga ada mencatat bahwasannya di kitab Perjanjian Lama dicatat juga, yaitu tentang kudus, kudus, kuduslah Tuhan, menunjukkan tiga pribadi yang kudus dalam satu kealahan yang luar biasa. Dan banyak hal yang digambarkan dalam Perjanjian Lama mengenai tentang Tuhan yang Tritunggal. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan dicatat di sana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi saya berkata ada dua pribadi di sana. Yang pertama Allah itu secara pencipta, yaitu Bapa. Yang kedua ada Roh Allah. Dan yang ketiga kita lihat adalah ada penampakan anak manusia, yaitu Yesus sendiri sebagai Teofani. Itu pribadi yang berbeda, bukan yang satu. Jadi itu yang di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru juga yang kedua alasan saya, di Perjanjian Baru juga dicatat. Jelas sekali dicatat di sana bahwasannya baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus sendiri yang berkata demikian. Ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu keesaan Tuhan. Itu alasan saya yang kedua. Yang ketiga, rasul-rasul juga mencatat bahwasannya Allah itu adalah Allah yang Tritunggal, satu dalam tiga pribadi dalam satu kesatuan, yaitu kealahan. Saya percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Tritunggal itu sudah sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menyatakan bahwasannya Tritunggal bukan sesuai dengan Alkitab, maka saya sarankan untuk perlu belajar kembali tentang Alkitab dan membuka pikirannya yang sempit untuk menerima kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Yang ketiga alasan saya tetap mempercayai Alkitab Tritunggal adalah karena bapak-bapak gereja sudah merumuskan hal yang demikian dan dengan perjuangan iman yang luar biasa. Bapak-bapak gereja sudah membuat satu keputusan konsili sehingga menetapkan Allah Tritunggal menjadi Allah orang Kristen. Pertanyaan saya akan tetap mengikuti pola pikir daripada bapak-bapak gereja yang penuh perjuangan iman, yang dekat dengan perjuangan-perjuangan iman sebelumnya. Kalau hari-hari ini ada hamba Tuhan yang menyatakan keesaan Tuhan dan menolak dengan ketritunggalan, saya mau katakan Anda itu tidak lebih pintar daripada bapak-bapak gereja yang berjuang zaman dahulu. Jadi jangan memikirkan, jangan membawa orang untuk berfokus kepada pengajaran Anda, sementara Anda melupakan perjuangan-perjuangan iman bapak-bapak gereja yang sudah dirumuskan. Yang keempat, saya tetap percaya Allah Tritunggal menjadi Allah saya, yaitu karena saya berada di Sinode GBI dan saya melayani di Sinode GBI, dan saya akan tetap percaya dengan yang namanya Allah Ketritunggalan dari keputusan-keputusan Sinode GBI. Yang kelima, secara pribadi, saya mau katakan bahwasannya saya percaya Allah Tritunggal. Karena apa? Allah Tritunggal, tiga dalam satu, tidak bisa dimasukkan dalam pikiran dan logika berpikir secara manusia yang sempit. Itu membuktikan saya sebagai manusia punya otak yang sangat sempit atau kecil dibandingkan Allah yang sangat besar. Secara pribadi saya mau katakan, jangan mencoba memasukkan pikiran Allah yang besar kepada pikiran kita yang kecil, karena pikiran kita tidak akan sanggup menerima daripada apa yang sudah dibukakan Tuhan melalui ketritunggalan. Ketritunggalan adalah salah satu kemahakuasaannya Tuhan yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia yang tidak masuk akal. Jadi saya tetap akan beriman dan percaya karena ketritunggalan Allah
tiga dalam satu tidak bisa dipikirkan, itu sudah di atas suprarasional, oleh karenanya itu sudah masuk dalam ranah iman dan misteri daripada Tuhan. Olehnya saya percaya Tuhan yang demikian, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup lakukan apapun tanpa saya pikirkan, tapi saya percaya secara pribadi. Oleh karenanya saya Josi, saya tetap memegang kuat prinsip Allah Tritunggal dan menentang semua sikap daripada hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya dengan Tritunggal. Kita punya keputusan masing-masing dan saya sudah mengutarakan 5 hal. Yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama sebagai dasar dan juga Perjanjian Baru sebagai dasar. Yang ketiga, juga bapak-bapak gereja yang saya ikuti. Yang keempat adalah Sinode Gereja Betel yang sudah menetapkan. Yang kelima adalah keputusan saya secara pribadi yang mengatakan bahwasannya Tritunggal perlu diimani dan tidak perlu dipikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam tetap dalam jalur yang benar. God bless you all. Immanuel, Tuhan memberkati.